Film dimulai dengan seorang karyawan bernama Daniel, yang lagi merayakan ulang tahunnya bersama para rekan kerja di kantor. Karena dia udah bercerai sama istrinya dan lagi jomblo, dia berencana mau menyenangkan diri di hari ulang tahunnya ini, jadi dia membeli sebuah mobil mantap yang ada perangkat pemutar CD untuk memutarkan lagu favoritnya. Daniel terus mengendarai mobilnya sambil bernyanyi dengan riang gembira, sampai ketika dia berbelok ke arah lain, CD-CD lagu favoritnya terjatuh, oleh karena itu dia berusaha mengangkat semua CD-CD itu. Tapi dia gak menyadari, kalau di depannya ada bus yang melaju ke arahnya, jadi si bus mengklakson yang membuat Daniel kaget, dan akhirnya dia pun masuk ke rumah sakit. Namun ada yang berbeda sama rumah sakit ini, yaitu ada banyak pasien yang dibawa sama banyak perawat, dan terlihat rapi ketika dibawa sama para perawat ke sebuah tram. Terungkap kalau sebenarnya Daniel bukan berada di rumah sakit, melainkan di sebuah stasiun tram, dan dia sekarang lagi dalam perjalanan menuju ke tempat selanjutnya. Di tengah perjalanan, ada seorang pemandu yang mengucapkan selamat datang ke semua orang ke sebuah kota bernama Judgment City, dan mengungkapkan kalau mereka bukan lagi berada di bumi, melainkan di alam akhirat. Ini menandakan kalau Daniel udah meninggal setelah mengalami kecelakaan gara-gara tukeran jig sama bus, tapi dia masih kelihatan bingung sama situasi dan kondisi di Judgment City. Si pemandu memberitahu kalau situasi Judgment City gak jauh berbeda dengan yang ada di bumi, karena ada banyak tempat-tempat hiburan dan restoran, dan akan diberitahu lanjut untuk apa mereka tiba di alam akhirat ini. Setibanya di sebuah hotel besar yang mantap, banyak petugas hotel yang langsung memandu semua orang ke dalam hotel, dan memberitahu kalau mereka udah bisa langsung masuk ke dalam kamar untuk tidur. Sesampainya di dalam kamar, Daniel melihat isi kamarnya yang biasa-biasa aja, dan diberitahu kalau pakaian gantinya sama semua, seperti yang dipakai Daniel saat ini yang berwarna serba putih. Setelah cukup mendapat informasi dari si petugas, Daniel pun memutuskan untuk langsung bobo, karena merasa capek setelah mengalami kematian. Esok harinya, Daniel ditelepon sama seorang petinggi alam akhirat bernama Pak Diamond, untuk meminta dia untuk mendatangi tempat kantornya, karena mau menjelaskan alam akhirat ini lebih lanjut dan apa tujuannya. Tapi sebelum itu, Pak Diamond menyarankan untuk sarapan dulu, karena hotelnya menyediakan makanan-makanan yang mantap. Selama roh berada di alam akhirat, berat badan gak akan naik atau turun, jadi mereka bisa makan apapun dan sampai kapanpun. Sebelum berangkat, Daniel memeriksa saluran-saluran yang ada di TV, dan mengetahui kalau cuaca di alam akhirat akan terus baik sampai selamanya. Akhirnya tiba saatnya untuk Daniel makan-makan, lalu setelah dia memesan sebuah menu itu langsung datang gak pakai lama, dan akhirnya Daniel pun merasakan kenikmatan yang sangat mantap dari makanan itu. Tapi sayangnya kenikmatannya harus segera terhenti, ketika datang petugas yang memberitahu Daniel untuk saatnya pergi, karena tram tujuan ke tempat kantornya Pak Diamond udah tiba. Di saat berada di tram, Daniel diberitahu untuk jangan keluar dari tram ketika dalam perjalanan, karena ada listrik di sekeliling tram yang bisa melukainya. Setelah bertemu dengan Pak Diamond, mulailah Daniel dijelaskan semuanya mulai dari asal-usul kehidupannya. Pak Diamond bilang kalau ketika manusia terlahir di alam semesta, manusia itu sebenarnya udah berada di alam semesta ini sejak lama dari kelahiran-kelahiran sebelumnya, dengan banyak kehidupan-kehidupan yang pernah dijalani. Dan setelah menjalani setiap kehidupan, ada sebuah waktu pengecekan untuk roh di alam akhirat ini, di mana Daniel lagi menjalani masa itu sekarang. Setiap detik dalam setiap kehidupan nyata selalu direkam, dan setelah manusia selesai menjalani kehidupannya, pihak alam akhirat akan mengeceknya. Jika nanti roh itu dianggap layak, dari semua persetujuan para petinggi, roh itu diperbolehkan untuk pergi ke surga. Jika kurang mendapatkan kelayakan, roh itu akan kembali ke bumi dan menjalani kehidupan kembali dengan tubuh yang lain. Selain itu, tujuan Daniel berada di alam akhirat adalah untuk menjadi lebih pintar dari kehidupan sebelumnya, karena Pak Diamond sendiri udah menggunakan 48% dari otaknya, sementara Daniel cuma menggunakan 3%. Ini membuat Daniel merasa direndahkan, tapi Pak Diamond bilang untuk jangan khawatir, karena semua orang di bumi juga menggunakan 3% dari otak mereka, namun ada juga yang udah menggunakan sampai 5%. Ketika udah memakai lebih dari 5%, Pak Diamond merasa manusia itu seharusnya udah gak perlu berada di bumi lagi, karena ada tempat-tempat lainnya yang lebih mantap bagi orang-orang yang lebih pintar di atas angka 5%. Dia juga merasa kalau Daniel itu harus terus melawan perasaan yang namanya
Ketakutan dalam kehidupannya, dan semua orang di bumi tentu aja memiliki ketakutannya masing-masing. Merasa penasaran, Daniel bertanya siapa sebenarnya Pak Diamond, yang dijawab dia kalau dia seperti para roh lainnya, dan dulu pernah hidup di bumi sebagai manusia juga. Tapi dia merasa udah menjadi lebih mantap dari roh-roh lainnya, dan udah berhasil melawan yang namanya ketakutan, serta menjadi lebih pintar. Daniel lalu bertanya udah berapa kali kehidupan dia sendiri di bumi, yang dijawab Pak Diamond kalau Daniel udah hidup selama 20 kali, namun ada juga yang udah hidup sampai ratusan kali, jadi Daniel gak bodoh-bodoh banget daripada orang yang udah hidup sampai ratusan kali itu. Selama 4 hari, Daniel akan dinilai apakah layak atau gak untuk ke surga, dengan menjalani proses persidangan dengan Pak Diamond yang akan menjadi pembela bagi Daniel, atau bisa dibilang pengacaranya gitu. Dan akan ada jaksa penuntut umum yang akan mencari kesalahan-kesalahan dalam kehidupan Daniel selama di bumi, serta kedua hakim yang akan memutuskan nasib roh Daniel. Daniel dan Pak Diamond kemudian makan siang, di mana Pak Diamond memberitahu lebih lanjut tentang alam akhirat ini, kalau alam ini adalah cabang akhirat untuk negara Amerika Serikat, yang sekarang ada 400.000 roh dengan 2.500 roh yang dilayani setiap hari. Ini membuat Daniel bertanya apakah roh anak-anak juga datang ke sini, yang dijawab Pak Diamond kalau mereka gak perlu datang ke alam akhirat untuk menjalani persidangan, karena mereka otomatis akan menuju ke surga. Daniel lalu bertanya lagi bagaimana dengan roh para anak muda, yang dijawab Pak Diamond kalau mereka itu bandel dan suka bikin masalah, jadi timnya gak melayani mereka di alam akhirat khusus orang dewasa ini, dan para anak muda dikirim ke tempat lain. Sebelum dia pergi untuk mengurusi hal lain, dia memberitahu Daniel untuk menghubunginya jika ada perlu, karena dia gak akan pernah tidur untuk melayani para roh. Setibanya kembali di hotel, Daniel mendengar perkataan si petugas yang menyambut para roh yang baru tiba, dan menyadari perkataannya yang sama 100% seperti sebelumnya. Daniel kemudian main ke tempat stand-up komedi, di mana dia melihat si komedian yang gak lucu baginya, dan bertemu dengan seorang wanita bernama Julia, yang mengaku merasa gak asing ketika melihat wajahnya Daniel. Karena merasa si komedian gak seru, mereka memutuskan untuk keluar untuk jalan-jalan dan berbicara tentang banyak hal, terutama tentang Julia yang udah menikah dan mempunyai 2 anak. Julia kemudian mengajak Daniel ke hotelnya, di mana dia menyadari kalau hotelnya berbeda dari hotel yang dia inapi. Setelah janjian untuk ketemuan lagi dengan Julia, Daniel pergi ke tempat persidangan di esok harinya, di mana dia bertemu dengan jaksa penuntut umum yang bernama Ibu Lena. Mulailah Daniel menjalani persidangannya, dengan ditunjukkan sebuah video yang direkam sama pihak alam akhirat secara diam-diam dari berbagai masanya. Mulai dari masa bayi dengan kedua orang tuanya yang suka berantem, sampai masa SD yang suka dibully dan pernah berantem sama ayahnya. Dari situ pihak alam akhirat melihat bagaimana latar belakang Daniel, sampai bagaimana dia menjalani kehidupan, apakah dia pernah melakukan dosa atau gak, dan apakah dia pernah menunjukkan ketakutan dari kejadian-kejadian yang dia alami. Setelah melihat beberapa cuplikan, Ibu Lena melihat beberapa kekurangan dalam kehidupannya Daniel. Jadi dia dan Pak Diamond berusaha memberikan alasan yang tepat, supaya Daniel gak dicap bersalah dan berperilaku baik di mata kedua hakim. Beberapa waktu kemudian, hakim memutuskan untuk menunda persidangan untuk dilanjutkan di esok hari, oleh karena itu Daniel menggunakan waktu luangnya untuk jalan-jalan, dan makan-makan di restoran Jepang yang mantap. Setelah menjalani persidangan lagi di esok harinya, Daniel bertemu lagi dengan Julia ketika keluar dari ruang sidang, dan mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat spesial, di mana mereka bisa mengetahui kehidupan masa lalu mereka seperti apa. Setelah mereka sampai di sebuah tempat untuk menonton, dan melakukan yang disuruh pemandu, muncul gambar bergerak di depan orang masing-masing. Terungkap kalau ada yang pernah hidup sebagai anak kecil sampai seorang pesumo, sementara Daniel sendiri pernah hidup sebagai orang dari suku pedalaman yang lagi dikejar binatang buas, dan Julia pernah hidup sebagai seorang pangeran. Menjadi malas melihatnya, Daniel memutuskan untuk langsung pergi dari tempat ini, dan melanjutkan jalan-jalannya bersama Julia di Judgment City. Di satu kesempatan, Daniel bertanya ke Julia bagaimana dia meninggal, yang dijawab dia kalau dia terpeleset ketika mau berenang, lalu kepalanya mengenai tanah dengan keras, dan akhirnya dia pun meninggal dengan tubuhnya yang masuk ke dalam kolam renang.
Esok harinya setelah menjalani persidangan seperti biasa, Daniel mencoba melihat bagaimana persidangan yang dijalani Julia, dan mengetahui kalau dia itu orang yang baik dalam salah satu rekaman, ketika dia berhasil menyelamatkan seekor empus setelah menyelamatkan kedua anaknya dalam kondisi rumahnya yang kebakaran. Dari situ Daniel menyadari kalau para hakim menyukai apa yang dilakukan Julia, sementara hakim di persidangannya sendiri suka cemberut. Julia kemudian mengajak Daniel untuk makan-makan ke sebuah restoran, tapi ternyata si jaksanya Daniel juga datang ke restoran yang sama, yang membuat Daniel menjadi ketakutan ketika diliatin gerak-geriknya sama si jaksa. Setelah tenang menjauhi si jaksa, Julia merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama dengan Daniel, namun ketika Julia mengungkapkan kalau dia mau lebih serius menjalani hubungan dengan Daniel, dia menolak permintaannya. Dia merasa senang dengan ajakan Julia, namun karena situasi dan kondisi dengan mereka berada di alam akhirat, Daniel menyadari kalau pada akhirnya mereka akan berpisah. Jadi dia gak mau ada perasaan rindu yang bergejolak dari hubungan yang serius itu, dan cuma mau berteman baik dengan Julia aja, yang bisa dimengerti dia walaupun itu berat. Esok harinya adalah persidangan terakhirnya Daniel, di mana Pak Damon meminta hakim untuk Daniel bisa pergi ke surga. Sementara Ibu Lena melihat Daniel itu masih ketakutan dalam menjalani kehidupan. Gak cuma kehidupannya di bumi, Ibu Lena bahkan menunjukkan rekaman Daniel ketika bersama dengan Julia kemarin, di mana Daniel menolak untuk berhubungan lebih serius bersama Julia, karena ada perasaan ketakutan yang ditunjukkan Daniel pada saat itu. Ini diakui dia, namun Pak Damon melihat Daniel itu bukan ketakutan, melainkan pengertian, dan itu adalah salah satu sikap baik yang ditunjukkan Daniel. Akhirnya persidangan pun selesai, dan Pak Damon meminta Daniel untuk pergi ke ruangan kantornya, untuk menunggu hasil keputusan dari hakim apakah Daniel layak untuk pergi ke surga atau kembali ke bumi. Setelah Pak Damon mendapatkan hasilnya, ternyata Daniel diputuskan untuk kembali ke bumi, dan akhirnya dia pun menjadi kecewa. Pak Damon kemudian mengantarkan Daniel ke stasiun tram, di mana dia memberitahu kalau Daniel gak akan mengingat apa-apa tentang waktunya berada di alam akhirat, setelah dia terlahir kembali ke bumi. Dalam pengumuman yang disampaikan, diumumkan untuk para penumpang yang kembali ke bumi, diminta untuk menaiki tram yang berada di bagian sebelah kiri. Sementara penumpang yang pergi ke surga, diminta untuk menaiki tram yang ada di bagian sebelah kanan. Setelah Daniel berpisah dengan Pak Damon, Daniel pun berjalan ke tram dengan perasaan murung, tapi setelah dia menaiki tram, perhatiannya tertuju ke suara teriakan yang meneriaki namanya. Ternyata itu adalah Julia yang diputuskan untuk pergi ke surga, yang membuat Daniel merasa rindu berat, jadi dia memutuskan untuk pergi ke tramnya Julia, walaupun dia tahu kalau tindakannya berbahaya. Setelah menghindari banyak rintangan, Daniel berlari ke tramnya Julia, sampai akhirnya dia berhasil menggapai tramnya, dan mengungkapkan perasaan kalau dia mencintainya. Ketika Daniel lagi kesusahan untuk membuka pintu, ternyata tindakannya dilihatin sama Pak Damon dan kawan-kawan, terutama Ibu Lena yang melihat Daniel itu orangnya berani, dan gak ketakutan seperti yang dia ketahui. Film diakhiri dengan para hakim yang memutuskan untuk memberikan kesempatan yang mantap untuk Daniel, yaitu membuka pintu tram untuk Daniel bisa bersama dengan Julia, dan akhirnya mereka berdua pun pergi ke surga bersama-sama. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.